Apaan? Tim Barusa dapatkan tekanan yang begitu berarti front shoot dengan respon begitu cepat dari seorang Yuhai menghadapi pada dengan senjata yang berikutnya dan berhasil mengeratakan satu tim ke arah lobby. Ini dia akhir dari Barusa untuk match yang terakhir dan Bigetron masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Gue tadi mau memberikan sebuah komentar gameplaynya Ryzen sih. Yuhai memang luar biasa, bisa mendapatkan 3 kill. Tapi Ryzen tadi baru di revive, dia tahu dia tidak akan bisa memberikan sebuah body system fire yang cukup banyak karena low HP juga. Oleh karena dia langsung lari tadi, nggak megang senjata untuk nge-distract pergerakan dari last man standing Barusa. Berhasil dimaksimalkan oleh Yuhai dan akhirnya tidak ada player Bigetron sama sekali yang terculik di fight kali ini, Pasta. Betul, ini permainan yang komit banget dilakukan sama Bigetron walaupun ada sedikit distraction karena tadi sedikit lengah, ada satu pemain yang ditinggalkan di belakang tapi masih bisa dikuasai dengan penuh fight oleh Bigetron. Ini yang gue bilang Jan, secara fight mereka masih menang gitu. Firepower mereka, control aim mereka, counter shoot dan respon shootnya mereka itu cepat banget. Tapi entah kenapa PR-nya Bigetron sekarang adalah ketika mereka nggak dapat ke dalam zona, upaya mereka tuh buat nge-retake tuh kayak tidak seperti dulu gitu. Kalau dari segi player, oke banget Bigetron sekarang. Dan sebelumnya juga udah oke. Tapi entah kenapa gitu PR mereka adalah ketika mereka nggak dapet zona, mau masuk terlalu banyak distraction shoot yang mengganggu fokus mereka untuk masuk ke dalam zona. Itu sih betul, secara empower udah nggak diragukan lagi, bahkan secara untuk 1v1 fight antara satu Tim mereka masing-masing. Yap, dan Zuxi Ryzen kali ini dengan tadi Coop RB-nya akan melakukan push dari bagian belakang. No Mercy, the Coop Grenade dengan cukup matang. Lemparkan ke bagian depan. Splash damage-nya terjadi namun tidak ada knockdown. Nade kedua dilemparkan kembali lagi ke arah Zuxi di sana. Cukup matang tapi tidak memberikan damage. Sementara Ryzen dalam waktu yang bersamaan berhasil bergerak sedikit. Ada nade balasan juga. Belum memberikan sebuah knockdown. Keduanya sekarang udah mulai aware di mana letak masing-masing dari tim lawannya. Walaupun Bigetron udah mulai split, kalau Aura tidak paham, tidak mengetahui di manakah lokasi pasti, ini bisa berbahaya sih bagi Aura. Iya, dan ini membuktikan bahwa fleksibel strategi yang bisa dilakukan sama Bigetron. Kalau tadi kita ngelihat Zuxi Luxi yang selalu barengan, Ryzen sama Yuhai, tapi kali ini mereka sedikit melakukan evaluasi mungkin atau mereka improve lagi. Karena Ryzen ditandemin sama Zuxi, sementara Luxi akan bersama dengan Yuhai. Masih dengan posisi yang sama, split position yang menurutku ini bakal efektif banget. Karena nggak ada yang tahu posisi dari seorang Luxi dan juga Yuhai yang ada di sebelah kiri, tapi mereka sudah mulai nge-regroup, ada lemparan granat dari arah atas, tembakan dari seorang Ryzen dan sudah mulai ada follow up. Sudah mulai ngeri grup lagi Bigetron dan Zuxi akan melemparkan Nietzsche ke bagian high ground. Belum ada smoke pop up dari tim Bigetron ataupun tim Aura untuk menutup vision dari arah depan. Sama-sama punya defensive area yang cukup kuat. Lower ground untuk BTR dan beberapa bebatuan dan juga pohon yang dimiliki oleh tim Aura. Betul, tapi Aura gue lihat juga udah ada Aura yang juga melakukan nge-split kan? flank. Nah itu dia, udah ada flank yang dilakukan walaupun masih ada juga yang benar-benar depan-depan dan No Mercy. Ter-take down oleh Luxi dengan cukup on point one. Baru saja mau melakukan flank justru tidak sempat waktunya karena terlalu cepat. Bigetron justru melakukan regroup kali ini dan men-take down. Bahkan tidak satu, dua player. One dan juga Jixi kali ini nggak bisa untuk serta-merta melakukan fight secara open, secara terbuka, secara terlalu terburu-buru karena udah kalah secara kuantitas jauh dari Bigetron Red Alliance. Tapi ngelihat deh, BTR jadi lebih ofensif lagi ya. Maksud gua Liquid masuk dengan firepowernya itu udah lebih agresif gitu. Dan sekarang Yuhai masuk lebih agresif lagi permainan yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi ternyata kali ini satu pemain lengah Yuhai langsung di happy birthday begitu aja. One bakal menghadapi 3 pemain yang ini terlalu banyak dan Bigetron yang mereka hadapi. One dipulangkan ke lobby, 2 pemain ternongkot masih bisa diselamatkan. Jaxi tersisa seorang diri dan langsung dispray begitu aja oleh seorang Zuxi. 8 kill untuk Red Alliance. Red Alliance benar-benar mengamuk setelah tadi Barusa. Kali ini Aura yang menjadi korban mereka. Dua tim secara utuh dipulangkan ke lobby dengan kill 8. Ini akan menjadi momentum bagi Bigetron untuk step up lagi. Karena terakhir tadi kita lihat Bigetron ada di peringkat 8 dengan 30-an poin nih Pasta. Ya betul banget. Dengan kondisi Aura yang sudah dipulangkan berarti Aura gugur dari perebutan juara untuk turnamen ini di AUX Series PUBG Mobile Championship season yang keempat. Sangat disayangkan Jan, padahal kalau misalkan ini masih bertahan auranya, ini bakal ketat banget loh persaingan di papan atas. Betul sekali, karena papan atas gue yakin juga tim-tim dengan poin atau gap poin yang tidak terlalu besar. Karena para pemangku chicken dinner tentu udah mendulang poin yang cukup banyak. Walaupun kembali lagi, dua tim sih, Inner Vision dan juga yang udah pernah gua tonton.
Tapi, nah ada tapinya nih, bisa Ada jadi tapinya berbeda tuh. kan Pas? Iya, Bisa itu jadi. dia kita lihat nih, bagaimana pergerakan zonanya. Karena gue juga suka banget setup yang dibangun oleh tim Badut kali ini ya. Mereka benar-benar menjaga di dua titik yang berbeda, sementara Bigetron, Luxi ter-takedown dari bagian belakang oleh seorang Steve Boy kali ini. Benar-benar tersandwich loh ini Bigetron, di belakang mereka ada DU, kemudian ada juga tim Badut, di depan mereka ada Eagle. Banyak sekali tim-tim yang benar-benar mengelilingi pergerakan dari Bigetron kali ini Pas. Betul, ini maju kena, mundur kena buat Bigetron, bahkan kanan kena, kiri kena gitu. Ke semua sisi mereka bakal kena dan smoke setupnya begitu rapi dari Bigetron membuat follow up, revive dan juga balik lagi ke posisinya dengan tertib itu terjaga dengan aman. Nggak ada nggak ada smoke yang bolong. Jadi tadi yang nge-revive balik lagi ke posnya itu pun masih aman semuanya. Aman, tentram, nyaman dan damai. Dan kayaknya dari tim Badut mereka udah nggak sabar lagi, perlahan-lahan mereka bakal langsung perlahan-lahan mereka mendekat ke arah tempat dari Bigetron, malah fake-nya terjadi di arah yang lain di mana FS Layer berhasil mendapatkan satu, namun ada trade talk yang terjadi di mana Wise Stress mendapatkan satu pemain dari FS Layer dan granat pun sudah mulai dimasak. Retsu kayaknya udah nggak sabar tapi ternyata di cancel. Yap, dan predik circle lu Pas betul banget menuju ke arah bagian atas dari bootcamp. Ini akan menguntungkan pergerakan dari tim nomor 11 yaitu tim Badut kali ini. Bigetron pun juga tim Dewa yang berdekatan. Tapi lihat, dari tim nomor 11 ini yang sering gue katakan manajerial dari faktor hoki, faktor keberuntungan adalah dengan sigap, dengan tanggap cepat untuk langsung mengirimkan player-playernya menjaga pergerakan dari entry point tim-tim lain yang akan masuk dalam zona. Ya betul, sikap, tanggap, cepat, dan tepat itu yang dilakukan oleh tim 11, tim Badut yang sudah mengamankan arah high ground-nya. Dan kali ini Uni berusaha sedikit memberikan tekanan ke arah tim Badut yang ada di bagian high ground. Langsung melipir lagi ke arah sebelah kanan, sedikit menutup angle shoot dan mengamankan pergerakan dari tim DU. Sudah mulai berkumpul, tapi dari arah sebelah kanan, gangguan datang kembali bertukar arah DU di mana Uni cukup low HP bar-nya melakukan proning di sebuah pohon tipis. Dan langsung saja melakukan bandage karena dia sudah tidak punya edge kit lagi. Iya betul banget, dari bagian kanan kita lihat ada tim yang mencoba untuk masuk juga. Tentu ini sebuah unfortunate situation untuk Dewa United karena mereka harus menghadapi, lihat pergerakan dari Thrift yang ada di bagian atas itu tim Badut dan mereka berhasil touchdown, namun untuk berapa lama karena akan terjepit dari bagian belakang. Datang juga tim Tang City Esport yang akan datang dari sisi lainnya. Betul, Drifter sudah dipulangkan ke arah lobby dan tim nomor 9 dari Tang City. Mereka berada di bagian seberang jalan di bawah dari DU persis. Ini ngebuat DU nggak bisa bergerak secara leluasa dan circle-nya bouncing lagi menuju ke arah sebelah kiri sesuai dengan prediksi gua. Ini pattern-nya sedikit hafal gua, model-model circle kayak gini dan GD masih nyayur kill. Mereka kali ini bertemu dengan Eagle 365, bahkan mereka menjatuhkan satu pemain dari Eagle 365. Benar-benar direpotkan dan Daybot pun berusaha masuk ke dalam zona namun termakan oleh sakitnya Blue Zone. Dua pemain GD terknockout karena Blue Zone yang menyakitkan. Yap, betul banget. Dan kali ini zona menurut gue menguntungkan dua tim, Bigetron Red Alliance dan juga Livescape. Ada Nate dilemparkan oleh Tang City Sport untuk menumbangkan player-player Dewa United. Ada Steve Boy dan Uni terdeteksi di sana, ditembak saja tapi tidak bisa memberikan knockdown untuk sementara waktu. Walaupun udah low HP banget, namun dari atas ternyata tembakan dari Mace on point. Uni, what happened? Uni belum terdeteksi kan di sana? Oh my god. Kayaknya udah ketahuan nih Jan. Dia udah nembak tadi kan ya? Iya betul banget, udah ke arah sana kan. Tapi justru belum berikan knockdown. Sementara Tang City Sport yang udah mulai terdorong oleh zona, ter-takedown lagi satu orang Uni bergerak dan ini akan menjadi akhir bagi Dewa United. Benar-benar nyayur pasta dari tim Badut kali ini yang bergerak di bagian selatan zona. Betul, dan splitnya mereka tuh komit banget loh. Mereka hanya menggunakan dua pemain mereka untuk menahan pergerakan dari DU yang datang dari lower ground, dan dua pemain mereka lainnya itu fokus buat ngintipin ke arah Bigetron yang sudah mendapatkan sebuah kompon. Dan tiba-tiba pengikisan massal terjadi di circle yang kelima menuju ke circle 6. Circle ke-6 juga sudah mulai menutup dan menyisakan hanya dengan 4 tim saja dengan 11 orang yang masih hidup. Lagi-lagi tidak ada healing game pasta, benar-benar gameplay yang luar biasa kali ini. Livescape masuk langsung memberikan pressure yang cukup banyak tadi ke arah tim Badut, kemudian juga dari bagian kirinya tim nomor 2 Eagle pun cukup menghitungkan kali ini, bahkan Alpha dipulangkan dan circle-nya kali ini bouncing lagi ke arah bagian kiri ke arah tim Badut saat ini. Gue inget banget nih kayak gini dulu tuh momen-momen akhirnya antara Morp sama Evos. Evos, Ingat banget betul. gue, dimana Evos yang chicken apa ya kalau nggak salah ya?
Evan Ini yang yang bikin kalau nggak salah waktu itu. iya, karena Morphe ter-take down ketika bergerak dari bagian bootcamp-nya kan. Ini benar-benar circle atas bootcamp ya, yang kembali lagi Benar. terjadi. Saat ini memang masih menguntungkan bagi tim badut, namun mereka pun kali ini akan menghadapi kontestasi dari tim-tim kuat lainnya, yaitu BTR, Livescape, dan Eagle 365. Ya, kalau gue jadi tim badut ya, gue bakal sabar. Gue nggak bakal overpick supaya tim-tim lain yang datang dari luar zona itu fight duluan. Livescape bisa aja ngebantu untuk ngeratain Eagle 365 dulu dan ngebantu juga untuk meratakan Bigetron yang saat ini mereka masih butuh effort untuk keluar dan masuk ke dalam zona. Ya, betul sekali untuk sementara waktu ya. Itu yang mungkin Wah, akan granatnya terjadi, namun lihat. bisa 2 granat bareng gitu. Tipis Oh, ya, satunya tipis smoke. banget. Satunya smoke. Tipis banget. Namun lihat Bigetron udah mulai merangsek nih pas masuk ke arah defensif Bener. bagi tim badut. Bisakah mereka untuk maju karena kalah secara kuantitas. BTR hanya 3 orang dan ini dia maju perlahan ke arah bagian depan, tapi ada nade lagi dari Livescape dilemparkan. Ryzen juga mencari di manakah kira-kira ada play dari Livescape. Dinosaurs belum terdeteksi. Yuhai pun bergerak seiring dengan zona dan masih dapat zona. Hati-hati tim badut. Yuhai bisa menjadi the miracle untuk Bigetron Red Alliance. Betul, 3 pemain dengan 13 kill sudah mereka dapatkan, bahkan satu pemain katalis dari Eagle 365 sebagai 14. pemain terakhir pun berhasil diratakan oleh Bigetron, 14 kill. Dan Yuhai sudah menyumbang 3 kill untuk Red Alliance kali ini. Smoke sudah pop up tapi step sudah mulai terdengar, belum ada tembakan dari Yuhai. Masih menunggu kedatangan dari seorang Mes dan happy birthday Yuhai dengan kesabarannya berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Dan kali ini sudah mulai nge-spot pertahanan dari tim badut, satu persatu sudah mulai pecah, naik ke bagian atas, cukup percaya diri Yuhai. YOLO move berhasil mendapatkan satu pemain lagi, bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke dalam lobby. Hampir mendapatkan yang kedua, tapi kali ini mengganti dengan menggunakan M4 dan Yuhai masih berada dengan posisi yang Oh sama my menjadi God. keberadaan dari tim badut. Lompat langsung ke arah batunya dan ternyata sedikit diam namun ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya dan rata sudahkah? Masih menyisakan satu pemain dan dengan kiri dan winner chicken dinner untuk Red Alliance di match yang terakhir. Cukup banyak kill yang mereka bawa di match terakhir kita. Wow.